Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari Setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro di pertemuan yang kedua. Tidak terasa sih kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai teori permintaan dan kurva permintaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Beberapa penentu permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan, dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Contoh tabel permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga kita lihat. Harganya di sini harga 5.000, jumlah yang diminta 200. Harga turun 4.000 yang diminta 400. Harga turun 3.000 yang diminta 600. Harga 2.000 yang diminta 900 dan harganya 1.000 yang diminta makin meningkat 1.300. Kurva permintaan terhadap buku tulis tersebut kita lihat ini grafiknya dari kiri atas ke kanan bawah. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelumnya, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu barang lain itu merupakan barang pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Teori penawaran dan kurva penawaran, terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang
yang diperlukan tersebut. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menunjukkan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Kita lihat tabel daftar penawaran buku tulis. Kita lihat harga 5.000, jumlah yang ditawarkan 900, 4.800, 3.600, 2.375, 1.100. Inilah kita lihat penawaran berbanding terbalik permintaan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan gesekan kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran dan sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Kita lihat di sini gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Menentukan keadaan keseimbangan secara matematik, di samping dengan menggunakan tabel dan grafik keadaan keseimbangan dasar dapat juga ditunjukkan secara matematik. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut perlulah ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua-dua persamaan itu adalah kita lihat di sini persamaan permintaan QD sama dengan C min DP. Persamaan penawaran QS sama dengan M plus NP, di mana C adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta. Apabila tingkat harga adalah 0, nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah satu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila tingkat harga adalah 0, biasanya nilai M adalah negatif. N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Syarat keseimbangan adalah, kita lihat di sini, syarat keseimbangan QD sama dengan QS atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan, perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan.
Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Permintaan bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang. Kita lihat di sini permintaan, definisi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan, harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, jumlah penduduk. Kurva permintaan, hukum permintaan kita lihat menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Kita lihat di sini kurvanya. Harga 6.000, permintaan 4, 4.000, permintaan 6, 2.000, permintaan 8, dan 1.000 permintaan 10. Ini adalah gambaran kurvanya. Kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Keterangan P adalah harga produk. QD adalah jumlah produk yang diminta, A konstanta, dan B koefisien. Ini kita lihat rumusnya. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dalam satu pasar diketahui harga beras 5, jumlah yang diminta 40, dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15, jumlah yang diminta menjadi 20. Carilah fungsinya. Inilah adalah jawabannya Q sama dengan 50 min 2P. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.